Ya, kita bercerita ya. Semoga teman-teman, para sahabat bisa memetik dari kisah nyata perjalanan saya ini real. Semoga para sahabat sabar dan ikhlas dari awal hingga sampai akhir habisnya VT ini. Karena di sini terkandung ada pemahaman pesan secara moral terkait etika dan adab, ada pemahaman psikologi seseorang, dan ada pesan secara agamanya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya coba hubungin salah satu teman yang punya tanggung jawab dan harus dipertanggungjawabkan hal proyek pada diri saya ini. Saya menentukan waktu saya itu di Kamis, tapi yang bersangkutan mempertimbangkan mengulur waktu di hari Jumat dengan menawarkan, "Mas, pengen makan apa, pengen disiapin apa." Saya bilang, beliau orang akademis ini. Saya bilang, "Mohon maaf Pak, nggak usah repot-repot. Wajar ya, mungkin karena beliau tuan rumah, saya sebagai tamu mungkin mau menyiapkan segala sesuatu." Saya tanya, "Ketemuannya di mana?" Saya bilang, "Di masjid saja." "Baik, masjid apa? Nanti saya log saja." Saya pertimbangkan waktu, saya bilang mungkin setelah Jumatan saya baru sampai. Tapi saya coba lihat situasi, lingkungan dan sebagainya. Karena begini, perlu menjadi dasar kuat itu, pertama kita harus paham diri kita. Yang kedua, apa yang medan akan kita lalui. Dan yang ketiga, apa target dari poin yang akan kita dapatkan itu. Pada akhirnya saya sebelum Jumatan sampai, saya jalan sengaja cari rokok. Lepas Jumatan itu ternyata dia udah monitoring duluan. Sekali "Mas, sudah sampai belum?" "Sudah," saya bilang. Saya lagi ada di warung mie, saya lagi pesen es teh manis, ya kan? Sama siapa, pakai kendaraan apa. Artinya ada sesuatu kekhawatiran kalau saya ini bawa teman. Tapi insya Allah saya kemana-mana selalu sendiri. Sekalipun ini bentuknya semacam apa ya, saya akan mencoba penguasaan diri saya. Sudah alhasil saya duduk, beliau hampirin, bawa bungkusan nasi itu 3 bungkus. Saya mikir lah, ini kan nasi yang dibagi-bagi di masjid tadi kan gitu. Artinya tawaran yang pertama sebelum saya berangkat itu bubur ya, bubur. Saya makan. Nah, proyek tanggungan yang belum dia selesaikan sudah bicara kemana-mana. Saya mencoba menggali, tidak perlu saya patahkan argumennya dulu. Cuma saya mikir, yuk belum selesai kerja dengan saya, bicara yang lain-lain. Apakah ini broker dalam hati saya? Sudah gini saja, kita langsung ke tempatnya yang dituju saja. Tolong Sherlock wilayah di mana. Dari situ jarak 20 menit dan wilayah yang dituju itu 2021. Saya tahu areal itu. Waktu ada gejolak saya pasti situ. Ya. Tapi nggak perlu saya sebutkan, di salah satu wilayah di ibu kota. Yang bersangkutan naik motor, saya bawa mobil. Karena saya memahami alokasi itu, saya telepon teman. Saya tidak sesuai dengan titik itu, tapi saya berdasarkan jalur lain yang saya tempuh. Sampai di mobil, jarak ke rumah yang dituju itu sekitar 100 meter dan saya sudah tahu tempatnya dulu. Yang bersangkutan yang tadi nelfon, "Mas, di mana?" "Oh iya, saya masih di jalan." Saya bilang, "Bapak di mana?" "Saya di masjid." "Yaudah, saya ke sana, saya jemput Bapak di masjid." Saya jemputnya dulu. Lebih duluan saya sampai di sana di masjid itu, beliau lebih duluan saya ketemu pandang beliau lagi berdiri. Kenapa saya hampirin beliau itu? Pertama, saya mau tahu sejauh mana beliau ini kenal dengan yang dituju yang tempatnya terakhir. Ini benar nyasar. Karena saya lebih tahu duluan tuh rumah yang ada dituju. Saya ikutin polanya. Sampai di rumah, kita ketok pintu.
pintu dibuka sama adiknya sebetulnya. Saya nggak masuk dulu nih, nggak masuk dulu. Tapi teman saya tadi masuk, yang orang akademis tadi masuk duluan. Mas kenapa nggak masuk? Kan saya belum disuruh masuk, saya bilang sama Bang. Oke, masuk saya. Duduk nih di sofa. Sofanya di atas L. Saya lihat situasi nggak ada asbak karena saya perokok berat ya kan. Ada asbak. Datanglah duduk adiknya ini di sebelah saya. Cerita terkait, saya tanya masalah foto-foto yang terpampang, cerita bla 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 dan sebagainya. Kalau begini, oh, saya mulai mikir. Kita baru masuk di ruangan tamu, sudah bercerita begini, artinya saya tidak harus masuk ke toilet yang bersangkutan sekalipun saya mau tujuan ke toilet, ya kan? Jadi terus karena dilihat situasi gak ada asbak, akhirnya saya minta izin. Saya tanya dengan cara bertanya, kalau mau ngerokok di mana ya? Saya bilang gitu. Oh di luar mas, di sini nggak bisa ngerokok, gitu. Nggak boleh gini. Oke, keluar. Sebelum keluar beliau nanya, mau minum apa? Kami sebagai tamu hanya sebatas meminum apa yang disuguhkan, menikmati apa yang disuguhkan saja Pak. Saya duduk di luar, saya pandang sekitar rumah itu. Antara rumah ke rumah ada kucuran air atau dari batasan genteng itu jatuh ke tanah orang. Oh, kalau kita berpikir dengan tetangga, bagaimana jatuhnya air hujan jangan sampai ke halaman orang atau ke rumah orang, berarti kan kita harus tahu. Berarti tipe rumah pemiliknya adalah begini. Saya pura-pura ke warung beli, bukan pura-pura lah belanja air. Ditanya sama orang warung, lagi ke tempat siapa mas? Ke tempat bapak itu, saya bilang. Oh, kalimat poin kan berarti kan kurang adanya apa ya, mungkin punya pandangan tersendiri dari seorang tetangga kepada sosok pemilik rumah. Akhirnya bapak tuh datang, saya masuk. Nah, sofa yang ada itu harusnya kita duduk di sofa yang tersedia, tapi tuan rumah menyediakan kursi kayu yang baru dipasang dan akademisi tadi duduk di situ. Akhirnya saya duduk juga di tempat kursi yang disiapin. Berarti kita nggak boleh duduk di sofa kan? Saya mikir, artinya begini, kita tamu, ibarat raja, berarti tuan rumah harus menghormati siapapun itu tamunya tanpa ada sekat-sekat tertentu sehingga kita tidak masuk dalam ranah privasi yang bersangkutan. Berarti itu keinginan dari pemilik rumah. Padahal dia seorang akademisi yang ya buat tingkat lebih lah. Saya coba ikutin cara berkomunikasi. Nah pada akhirnya saya mikir, oh ternyata tolak ukur seseorang ini dilihat bukan dari taraf tingkat berkemampuan dan tingkat berpendidikan, tapi bagaimana bisa menjaga konteks kita menghargai terhadap siapapun yang hadir dengan kita kan gitu. Akhirnya minum yang setelah lepas ngobrol, selesai ngobrol, minum yang tersedia itu nggak saya habiskan. Pesan saya, jika kita bertamu tempat si kaya, jangan pernah kau habiskan suguhan yang disediakan. Lalu kita tidak lebih dipandang rendah. Tapi jika kita bertamu di tempat si miskin, habiskanlah suguhan yang telah disediakan agar kita bisa menghormati dan menghargai nilai sebuah kebanggaan dari si miskin. Jadi terkadang kita bisa belajar dari situasi alam dan sebagainya, bahkan lingkungan. Itulah kenapa kita harus bisa menempatkan dan paham siapa diri kita untuk bisa memahami keadaan dan situasi orang lain, dan jangan patahkan argumen sebelum kita tahu kapasitas apa yang menjadi niat dan tujuan. Oke, itu saja. Thank you. Komen yang baik-baik ya.